sekarang kebingungan kan, ASN itu nggak boleh bahkan foto-foto dengan jari-jari, nggak boleh pakai kode-kode segala macam. Tapi kok ini bos ASN, kalau menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara kan presiden adalah kepala pemerintahan dan ketua dari semua ASN di negara ini. Dan ternyata dia malah menyatakan bahwa dia mendukung gitu. Jadi tapi kan hak itu kalau untuk Pak Jokowinya sendiri memang tidak applicable, tidak bisa diterapkan ke Pak Jokowi. Karena dia ayahnya Gibran, tapi dia bukan Gibran dan Prabowo bukan dari partai dia bukan timnya resmi dan bukan dia yang maju, ini anaknya yang maju. Dan dia tidak cuti sekarang. Ada ketidakadilan dalam pemilu pada hari ini. Karena saya berbicara ketidakadilan tuh ada dasarnya ya dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, asas pemilu kita itu memang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, kan hari-hari ini kita melihat nih, misalnya bansos digelontorkan, bahkan kemarin dibagikannya di depan Istana Negara. Halo Tribuners, kembali lagi di program Tribun on Focus bersama saya Tini Ausin. Pada 24 Januari 2024 kemarin Presiden Joko Widodo menyatakan secara terbuka dalam wawancara dengan media bahwa Presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum. Pernyataan ini bertentangan dengan pernyataan-pernyataan Presiden sebelumnya yang menyatakan akan netral dan meminta seluruh jajarannya netral begitu. Pernyataan Presiden Jokowi soal Presiden boleh kampanye pun disebut memenuhi syarat untuk pemakzulan sebagaimana termaktub dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti yang sudah bergabung dengan kami melalui sambungan Zoom. Halo, selamat malam Mbak Fitri. Selamat malam. Baik, terima kasih sebelumnya sudah bergabung dengan kami di Tribun On Fokus malam hari ini. Bu, ini sebagai pengantar, bagaimana kemudian soal statement Pak Jokowi bahwa Presiden boleh berkampanye? Ini kalau menurut KPU kan disebutkan bahwa Presiden tak melanggar aturan begitu. Apakah benar atau bagaimana? Ya, jadi ini uh, sebenarnya saya taruh dulu konteksnya ya, bahwa yang disampaikan Pak Jokowi itu adalah informasi yang kurang lengkap. Jadi kalau dari segi aspek hukumnya, tadi saya sudah baca juga Pak Jokowi sampai bawa-bawa teksnya gitu ya, pasal 299. Memang benar ada bahwa presiden itu berhak atau mempunyai hak untuk berkampanye. Tapi kan kalau kita baca undang-undang, kita mesti bacanya keseluruhan pasal dulu. Ayat 1, 2, 3 itu kan cuma ayat 1 tadi tuh yang mempunyai hak itu. Kemudian pasal-pasal berikutnya dan pasal-pasal sebelumnya. Dari situ nanti kita akan membaca bahwa saya terangkan sedikit ya struktur pengaturan soal kampanye itu. Jadi dalam bab soal kampanye di Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu, kalau untuk presiden intinya tuh ada dua syarat. Yang pertama, memang presidennya entah dia petahana, jadi misalnya waktu seperti Pak Jokowi 2019 atau Pak SBY waktu 2009 nyalon lagi kan, masa dia nggak boleh kampanye? Kan pasti harusnya boleh. Atau dia mendukung calon dari partainya. Misalnya kalau resminya kan Pak Jokowi masih PDIP, kalau Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar misalnya begitu. Itu boleh, itu ada konstruksinya begitu. Konstruksi yang ketiga adalah kalau presiden adalah bagian bukan anggota parpol tapi dia bagian dari tim kampanye yang resmi dari seorang paslon. Nah, Pak Jokowi itu kan bukan semuanya karena dia adalah ayah dari Gibran. Tapi Gibran bukan dari PDIP, Prabowo bukan dari PDIP, dan Pak Jokowi tidak ada secara resmi dalam tim kampanye yang sudah disampaikan ke KPU. Jadi itu nggak masuk kategori itu. Yang kedua, kita harus lihat pasal-pasal di atasnya. Jadi 281, 282, 283 Undang-Undang Pemilu itu bilang bahwa pertama, kalau presiden sesuai syarat tadi itu memenuhi, dia mau kampanye, boleh sih, tapi harus cuti. Itu nggak ada tawar menawarnya. Memang harus cuti. Kalau dia nggak cuti nggak boleh. Dan selain itu dia juga tidak boleh menggunakan fasilitas kenegaraan. Nah jadi kalau dibilang Pak Jokowi salah nggak informasinya? Ya tidak. Tapi cuma sepotong. Nah saya ingin menyerotinya Mbak dari dampak yang ditimbulkan. Karena
baiklah gitu ya, dia tidak salah sepenuhnya, cuma sepotong aja. Tapi pernyataan dia kemarin itu kan menimbulkan kebingungan di masyarakat dan juga menguatkan kepada kita bahwa memang Pak Jokowi sebenarnya kan sudah melakukan, menurut saya ya, sudah melakukan kampanye-kampanye juga untuk anaknya. Nah, tapi di luar itu juga eh, apa ASN aja sekarang kebingungan kan. ASN itu nggak boleh bahkan foto-foto dengan jari-jari, nggak boleh pakai kode-kode segala macam. Tapi kok ini bos ASN? Kalau menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara kan presiden adalah kepala pemerintahan dan ketua dari semua ASN di negara ini. Dan ternyata dia malah menyatakan bahwa dia mendukung gitu. Jadi itu menimbulkan kekisruhan gitu. Jadi konteks besarnya harus dilihat dalam situasi yang sekarang agak unik di negara ini. Jadi nggak bisa normatif gitu menurut saya. Kita bisa berdebat pasal, tapi ini adalah pasal dalam ruang politik gitu. Jadi bacaannya harus lebih luas daripada sekedar teks pasal. Baik, berarti secara tidak langsung bahwa pernyataan Presiden kemarin itu memang sebenarnya benar, cuman kurang detail untuk menjelaskan begitu ya, sehingga akhirnya Kurang bu- menimbulkan huru-hara di media sosial, bahkan paslon-paslon lain pun ikut menyerang begitu ya. Betul, kurang detail dan sebenarnya keliru sih. Hmm, Jadi kurang detail. Jadi kalau saya bilang benar ya enggak juga ya. Karena gini, dia kan hanya bilang hak. Tapi kan hak itu kalau untuk Pak Jokowinya sendiri memang tidak applicable, tidak bisa diterapkan ke Pak Jokowi. hmm, Karena dia ayahnya Gibran, tapi dia bukan Gibran dan Prabowo bukan dari partai dia bukan timnya resmi dan bukan dia yang maju, ini anaknya yang maju. Dan dia tidak cuti sekarang paling tidak. Nah, jadi tidak applicable. Jadi kalau dia apa benar-benar hanya bilang loh terserah misalnya apa kata-katanya tidak seperti itu, tapi kan yang kita tangkap adalah ya terserah saya mau dukung siapa. Nah, buat saya itu tidak etis. Jadi kalau misalnya kita boleh bandingkan dengan pernyataan Pak Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, dia bilang, oh saya tahu memang ada hak saya, tapi saya memilih untuk tidak berpihak. Nah, saya berdiri di atas semua golongan. Itu etis. Karena situasinya sekarang seperti ini. Lagi-lagi, saya mau menyoroti konteks spesial kita nih, karena ada situasi politik dinasti gitu. Kalau misalnya uh, apa kemarin ya misalnya Pak Jokowi mendukung orang dari PDIP juga misalnya atau Pak SBY waktu itu kalau kita buka di internet tuh masih banyak kan Pak SBY mendukung orang-orang dari Partai Demokrat memang boleh gitu tapi kan sekarang situasinya sama sekali berbeda. hmm. Oke, tapi terkait klarifikasi yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden tadi soal bagaimana kemudian Pak Presiden itu sebenarnya hanya menyatakan atau menjawab dari pertanyaan wartawan soal bolehkah Menteri memberikan dukungan begitu. Ini soal klarifikasi Presiden tadi bagaimana Mbak Fitri menanggapinya? Ya, ya itu ya yang saya bilang. Tentu saja Pak Presiden akan berbicara secara normatif. Eh, Kalau saya jadi dia, kita semua jadi dia, pasti akan nunjukin pasalnya, normatifnya loh. Saya cuma doorstop kok, nanti ditanya wartawan saya jawab. Tapi ya itu tadi, kalau saya ingin menempatkan situasi hari ini, gitu ya. Jadi kan, kenapa ada reaksi yang begitu heboh? Tadi saya cerita ASN juga udah dilarang lah 2 bulan lalu, bulan November, Pak Jokowi sendiri yang bilang saya akan netral gitu. Jadi konteks itu kan mesti dibaca. Dan yang paling parah, menurut saya kenapa kita begitu heboh adalah memang belakangan ini kan walaupun belum terbukti secara hukum, tapi kan kompas moral kita, kalau masih kompas moralnya masih baik, sebenarnya bisa melihat ada ketidakadilan dalam pemilu pada hari ini. Karena saya berbicara ketidakadilan itu ada dasarnya ya dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 asas pemilu kita itu memang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Nah kan hari-hari ini kita melihat nih misalnya bansos digelontorkan bahkan kemarin dibagikannya di depan Istana Negara. Terus ada lagi beras pembagian bulog, ada foto Prabowo dan Gibran misalnya gitu. Oke, belum terbukti secara hukum. Tapi kan ya itu tadi ya, kita melihat juga kompas moral kita, akal sehat kita udah berpikir, ini salah nih, nggak adil nih gitu. Ada bansos yang dikeluarkan dipaksakan di Jawa Tengah itu diguyur sekali tuh dengan segala macam bantuan misalnya. Seakan-akan kalau kata para analis politik ingin mencuri suara dari daerah di mana Pak Ganjar paling kuat. Tapi bukan hanya Pak Ganjar, di
di bagian-bagian yang menyinggung persoalan Pak Anies juga sama. Jadi intinya adalah ada keistimewaan gitu. Nah, buat saya reaksi-reaksi ini, walaupun Pak Jokowi sudah menanggapi secara normatif, ya reaksi seperti yang sekarang kita hadapi nggak bisa kita cegah karena kita sudah melihat ketidakadilan itu. Baik, ini kan Pak Presiden kan juga sudah diserang di mana-mana soal tingkahnya yang seolah mendukung begitu salah satu paslon. Ini sebenarnya bagaimana kemudian seharusnya sebagai seorang presiden yang sudah diserang kemana-mana dan untuk memperbaiki namanya seharusnya presiden bagaimana? Iya, itu dia persis pertanyaan Mbak ini penting banget karena itulah dengan situasi di mana orang sudah mulai terganggu ya dengan apa yang kita bisa alami sehari-hari. Seharusnya pun ketika ada doorstop dari wartawan seperti kemarin, ya nggak usah jawab seperti itulah. Biarkan berjalan ya. Kalau memang ada yang merasa ketidakadilan seperti saya, biarkan saya misalnya mengadu ke Bawaslu. Tapi untuk seorang presiden, kepala negara, kepala pemerintahan nih, menyatakan depan wartawan, di samping seorang menteri yang juga lagi nyapres, di belakangnya ada para perwira dan juga ada alutsista gitu ya, dia menyatakan itu. Kan kita nggak bisa meninggalkan simbolisasi politik ya. Ini lagi-lagi kita nggak bisa baca teks pasal tuh biasa saja gitu. Ketika diucapkan ada simbolisasi politik yang dibaca. Jadi menurut saya sih dia nggak usah berkomentar kayak gitu. Paling tidak buktikan gitu ya. Kalau memang dia mengklaim bahwa dia memang netral, buktikan, nggak usah ngeluarin bansos depan istana negara dan lain sebagainya seperti yang kemarin dilakukan. Normal-normal aja lah gitu. Terus menteri-menterinya Pak Airlangga, Pak Zulhas, saya sudah lihat videonya tuh bilang gitu, jangan lupa ya ini dari Pak Jokowi gitu kan. Nah itu hentikan semuanya. Jadi kita tidak merasakan kegaduhan ini. Harusnya itu yang dia lakukan. Berhentilah untuk berpihak. Dia sudah jelas melakukan nepotisme kelihatan dari putusan MK dan putusan MK. Jadi paling tidak hentikan dulu aja gitu supaya tidak terjadi kegaduhan seperti sekarang. Baik, Mbak Fitri, ini kan tadi Presiden juga sudah mengklarifikasi begitu kan soal undang-undang Presiden boleh ikut berkampanye begitu. Tapi kan ini sudah disebut-sebut di mana-mana kalau sudah memenuhi syarat pemakzulan begitu apa tindakan Pak Presiden kemarin. Kalau berdasarkan hukum tata negara, parameter apa yang bisa membuat Presiden ini untuk dimakzulkan begitu? Ya, jadi memang dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan presiden itu dan wakil presiden bisa dimakzulkan, diberhentikan begitu ya dari jabatannya karena alasan-alasan misalnya tindak pidana korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, pengkhianatan. Nah, terus ada kategori yang menarik perbuatan tercela dan kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, ini yang bisa kita telaah ya karena kalau kita berbicara tadi, kita kan sudah membahas undang-undang pemilu ya. Memang sih ada tindak pidana pemilu, tapi kan pasal-pasal yang kita bicarakan fasilitas cuti dan lain sebagainya, sanksinya memang tidak ada pidananya. Tapi ketika seorang presiden melakukan pelanggaran hukum, terlepas dari ada sanksi pidana ataupun tidak, maka dia sebenarnya pelanggaran hukum itu artinya dia sudah melakukan perbuatan tercela. Kenapa begitu? Jadi kategorinya masuk nih tadi ya, pasal 7A tadi. Karena kalau dalam hukum tata negara yang harus dilihat itu bukan orangnya. Jadi perbuatan tercela oleh saya itu akan beda dengan perbuatan tercela yang dilakukan oleh presiden karena kita harus melihat jabatannya presiden. Nah, dalam konteks jabatan presiden itu parameternya adalah ya wewenang dia sebagai eksekutif, dia tidak boleh cawe-cawe, dia harus beretika berdasarkan prinsip-prinsip konstitusionalisme dan dia tidak boleh melanggar hukum meskipun hukumnya tidak berbuah pidana. Itu dalam sumpah dan janji presiden wakil presiden juga ada. Nah, jadi buat saya sebenarnya ini sudah bisa masuk kategori pemakzulan tadi, Mbak. Tadi kan ada beberapa poin begitu kan soal pemakzulan. Menurut Mbak Fitri sendiri, dari pandangan Mbak Fitri, adakah tindakan-tindakan dari Presiden Jokowi soal yang sudah mengarah ke sana begitu? Menurut saya sih sudah ada. Jadi gini, kan orang heboh nih ya ketika kita membicarakan pemakzulan. Tapi
kita harus meletakkannya dalam konteks pengawasan oleh wakil rakyat. Karena yang bisa melakukan pemakzulan itu bukan sembarangan orang, harus DPR dulu mulai. Jadi di pasal 7B-nya dalam Undang-Undang Dasar kita dikatakan prosedurnya adalah DPR dulu berkeputusan dulu untuk oke, kita mulai prosesnya. Kalau sudah ada tuntutannya dan lain sebagainya, mereka harus bawa ke MK, Mahkamah Konstitusi, diperiksa secara hukum. Kemudian kalau MK bilang oke, bersalah, MK akan kirim lagi ke DPR, DPR akan mengadakan sidang MPR, yaitu DPR dan DPD. Nah, sidang itu mesti dihadiri 2/3 total jumlah anggota dan disetujuinya oleh 2/3 dari yang hadir. Jadi prosesnya memang panjang, tapi yang hanya bisa melakukan adalah DPR. Jadi saya ingin supaya publik memperlakukan isu pemakzulan ini dalam konteks pengawasan secara kelembagaan oleh legislatif terhadap eksekutif. Jadi yang namanya checks and balances dalam sistem demokrasi kita sebenarnya ada di situ. Cuma kan sekarang DPR-nya nih sebenarnya 5 tahun terakhir ini dalam fungsi pengawasan nggak jalan loh, Mbak. Nggak ada lagi tuh hak interpelasi, hak angket. Ya legislasi aja kan banyak yang diburu-buru ya, semuanya setuju gitu. Kalau nggak setuju dimatikan mic-nya gitu. Jadi kurang berfungsi sehingga kita harus dorong menurut saya tindakan-tindakan yang sudah diindikasikan dilakukan oleh Presiden harus diklarifikasi oleh DPR secara kelembagaan. Nah biasanya tuh dimulainya tuh hak untuk bertanya dulu gitu, interpelasi, angket, hak untuk menyelidiki dulu, menyidik benarkah Presiden melakukan ini gitu. Jadi memang prosesnya tidak mudah. Jadi ukurannya tuh bukannya Jokowi sebelum 14 Februari akan jatuh atau tidak, bukan itu. Tapi saya ingin kita melihatnya dalam konteks checks and balances. DPR jangan diam aja dong. Ada presiden yang sudah melakukan, tadi kan pertanyaan Mbak, apa aja sih? Ya itu tadi, DPR harusnya memanggil presiden mengecek, benar nggak nih bansos dikeluarin kayak gini? Benar nggak nih kok ada beras bulog, ada foto Prabowo dan Gibran? Terus mengapa Anda misalnya menteri-menteri Anda bilang ketika ngasih bansos jangan lupa ya ini dari Pak Jokowi misalnya gitu kan, DPR yang harus menanyakan itu secara kelembagaan supaya ada checks and balances. Jadi jangan didiamkan saja. Gitu. Oke, berarti ini sebenarnya kunci dari huru hara ini itu di DPR ya Bu ya, untuk kemudian menghentikan atau membuktikan kebenaran bahwa presiden itu memang benar melakukan pelanggaran atau tidak, itu memang seharusnya kuncinya di DPR begitu ya? Salah satunya ya. Yang lainnya tentu saja Bawaslu. Jadi Bawaslu kan Badan Pengawas Pemilu itu untuk kasus per kasus ya. Misalnya saya tidak melaporkan, belum melaporkan sih, tapi misalnya saya melaporkan soal beras bulog yang ada cetakan foto Prabowo Gibran misalnya. Itu di handle-nya oleh Bawaslu, dia kasus per kasus. Nah, tapi yang tambah, jadi kan kita checks and balances ini, pengawasan ini, akuntabilitas ini mesti dijalankan oleh semua lembaga yang mempunyai fungsi itu supaya pemilu kita bagus gitu, luber jurdil. Jadi Bawaslu iya, DPR juga iya gitu. Di level yang berbeda karena kalau DPR levelnya sama-sama lembaga yang sama kedudukannya gitu ya antara eksekutif dengan legislatif gitu. Baik. Kalau memang nanti akhirnya DPR bergerak melakukan pengamatan dan lain sebagainya, ini kan membutuhkan waktu yang cukup lama begitu ya. Berarti ini kan secara tidak langsung Presiden sudah tidak menjabat sebagai kepala negara lagi, benar begitu ya? Benar. Jadi itulah ada tentu saja kalau kita membicarakan pemakzulan kita juga harus melihatnya sebagai narasi pengawasan, bentuk pengawasan. Jadi tolok ukur keberhasilannya kalau kegiatan kan suka ada begitu ya, tolok ukur keberhasilannya bukannya Jokowi turun sebelum 20 Oktober 2024. Karena memang prosesnya sangat panjang. Itu satu. Kedua juga kan DPR-nya walaupun sekarang ada kesempatan ya karena konfigurasi politiknya berubah, tapi nyatanya mereka juga semua partai di DPR itu kan pragmatis. Partai-partai kita kan nggak ada ideologis. Jadi mereka juga akan hitung-hitungan, waduh kalau saya nyerang Pak Jokowi nanti kalau mereka berkuasa saya dapat apa dan seterusnya, itu ya biasa lah ya makhluk politik. Tapi yang ketiga juga hambatannya adalah DPR juga sibuk dengan pencalekan masing-masing. Mereka pasti lagi ikut kontestasi juga untuk
mempertahankan atau merebut kursi di DPR, DPRD dan lain sebagainya. Jadi nggak akan mudah gitu. Dan sebenarnya dalam sejarah Indonesia ya belum pernah terlaksana karena memang ketentuan pasal 7A 7B Undang-Undang Dasar ini baru ada pada amandemen ketiga ya tahun 2001. Sebelumnya kan sistem kita berbeda. Dulu Gus Dur itu dijatuhkan juga oleh MPR. Tapi dulu aturan mainnya tidak seperti yang sekarang. Dulu itu bisa dijatuhkan begitu saja karena Gus Dur dulu kan nggak pernah terbukti bulog Gates-nya ya, tapi dia bisa dijatuhkan karena elit politik menginginkan begitu. Nah, yang sekarang ini ya belum pernah terlaksana. Jadi kemungkinan sebelum 20 Oktober terjadi ya sangat kecil. Tapi buat saya paling tidak kita aktifkan fungsi pengawasan DPR ini. Mulai dulu dari hak interpelasi, hak angket. Yang penting jangan sampai sejarah mencatat demokrasi, checks and balances pada 2024 ini memang benar-benar tidak terjadi, presiden bisa melakukan apapun. Baik. Ini publik juga mengkritisi soal Presiden Jokowi dan menyebut bahwa statement Jokowi yang kemarin itu adalah wujud buruknya demokrasi begitu. Ini menilainya bagaimana kalau Mbak Fitri sendiri? Ya, saya melihat ini wujud buruknya demokrasi karena kita harus mengaitkannya dengan fakta bahwa ada situasi nepotisme itu, ada politik dinasti yang tadi saya katakan, makanya menimbulkan kekisruhan di antara kita, walaupun ya 2009 itu Pak SBY kampanye, 2019 Pak Jokowi kampanye gitu. Tapi kan situasinya sekarang sangat berbeda karena ada politik dinasti. Jadinya itulah yang buat saya sudah merusak demokrasi kita dan juga buat saya juga yang merusak itu karena sekarang ini Pak Jokowi kelihatannya nggak malu untuk melakukan cawe-cawe yang kita sudah diskusikan udah dari tahun lalu kan ya Mbak ya. Cawe-cawe ini mulai dari apa tadi yang bansos, kebijakan-kebijakan begitu ya. Tapi juga bahkan misalnya kalau kita lihat bagaimana 198 kepala daerah itu sekarang ditunjuk oleh pemerintah, tidak lagi dipilih seperti bagaimana seharusnya, seperti konstitusi kita mengatur. Menurut saya itu juga bagian dari penyelewengan demokrasi yang sifatnya terstruktur dan sistematis. Nah ini yang buat saya mungkin kemarin itu sekedar pernyataan normatif, tapi sebenarnya itu seperti membuka mata kita bahwa memang proses pemilu ini rusak dari awal gitu. Jadi kita sebenarnya tuh kemarin tuh seperti puncak gangguan moral kita gitu. Kita udah merasa lama terus merasa bahwa ada soal nepotisme itu tadi ya skandal paman di MK dan seterusnya. Kemudian yang kemarin itu memicu lagi persoalan soal etik dan prinsip-prinsip konstitusionalisme. Baik, tadi disebutkan bahwa ada dinasti politik begitu di keluarga Jokowi begitu. Ini kan berulang kali mereka sudah membantah kalau ada dinasti politik dan itu sudah sesuai aturan begitu. Kalau dari Mbak Fitri tadi bisa saya simpulkan bahwa Pak Jokowi itu memang sudah melakukan dinasti politik, benar begitu ya Mbak? Iya, jadi begini, kalau kita mau melihat politik dinasti, jadi cara berpolitiknya, kita harus lihat ada seseorang yang masih memegang jabatan. Kemudian dia memberikan keistimewaan pada keluarganya, gitu. Jadi memang banyak orang kalau kita membicarakan ini kan misalnya, oh Pak SBY sama sama AHY juga begitu. Ya betul, tapi Pak SBY waktu dia jadi presiden, dia tidak membengkokkan hukum untuk kepentingan anaknya. Bahwa sekarang ada masalah di Partai Demokrat dengan keistimewaan yang diberikan kepada AHY, ya kita kritik Partai Demokrat gitu. Tapi soalnya di sini di level negara bahwa ada orang yang masih berkuasa, punya kewenangan, punya fasilitas, punya kekuasaan, dia bahkan bisa membengkokkan hukum melalui Mahkamah Konstitusi dan memberikan keistimewaan bagi anaknya. Jadi politik dinasti mesti dilihat dalam konteks itu. Dan harap bedakan antara keluarga politik dengan dinasti politik. Kalau keluarga politik ya wajar ya, misalnya keluarga Kennedy. Karena mereka biasa berdebat soal politik, semua tertarik untuk masuk politik. Atau keluarga Soekarno, katanya Bu Mega udah biasa dari kecil ngomongin politik sama Soekarno, semua jadi keluarga politik.
Tapi kalau politik dinasti itu benar-benar menunjuk pada bagaimana orang yang masih berkuasa memberikan keistimewaan-keistimewaan dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dia miliki untuk kerabat-kerabatnya. Ini sebenarnya udah banyak loh Mbak, kita unfortunately kita banyak sekali lihat di daerah. Mungkin kalau saya ngomong gini, yang nonton video kita ini pasti langsung kepikir. Beberapa daerah itu kan kayak gitu ya, misalnya bapaknya dulu, kemudian sudah nggak bisa dipilih, dia akan suruh istrinya, tapi sebenarnya dia yang berkuasa, setelah dia nggak bisa dipilih, suruh anaknya gitu ya. Kalau kalau pertanyaannya, tapi kan nggak ada yang dilanggar, ada loh yang dilanggar secara apa? Secara menyalahgunakan hukum itu tadi. Misalnya ketika Mahkamah Konstitusi, pamannya Ketua Mahkamah Konstitusi membuat mengubah hukum supaya Gibran bisa maju. Nah, jadi itu contoh konkretnya sebenarnya di situ. Iya, iya. Mbak, ini kan sebenarnya ini mungkin agak melenceng sedikit ya. Tapi kan semisal ini besok kan ada isu-isunya akan ada 2 putaran begitu. Kemudian memang kalau memang nanti paslon 02 kemudian bisa lolos eh, ke putaran kedua, apakah kondisi demokrasi ini juga akan semakin memanas lagi atau bagaimana ini pandangan Mbak Fitri sendiri? Saya sih menduga akan memanas ya karena sangat kuat sekali keinginan dari paslon 02 untuk hanya satu putaran. Tapi kan kita harus memikirkan soal sebarannya ya, karena konstitusi kita mengatur bahwa nggak hanya 50% plus satu, tapi harus ada sebarannya di lebih dari setengah jumlah provinsi. Sekarang 38 kita ya. Dan dalam setiap provinsi itu harus lebih dari 20% atau minimal 20%. Nah, itu yang tidak mudah. Jadi saya sih menduga akan ada putaran kedua yang artinya akan ada rekonfigurasi politik. Kemungkinan paslon 1 dan 3, kalau kita berasumsi paslon 2 itu leading ya, mereka mungkin akan menyatu. Mungkin juga gabungnya malah sama ke malah ke 02, mungkin aja. Kita belum tahu nih, makanya akan memanas. Nah, satu lagi yang kita harus hati-hati dalam demokrasi kita, saya khawatir jadinya nanti at all cost gitu. Mereka dengan kekuasaan yang dimiliki terutama oleh Pak Jokowi akan banyak hal yang dia lakukan dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Tadi kan saya kasih contoh yang bansos, yang bantuan Bulog dan lain sebagainya. Bukan tidak mungkin nanti bahkan ada persoalan-persoalan di lapangan ketika pemungutan dan penghitungan suara, belum lagi mobilisasi aparatur-aparatur negara. Kita belum tahu, tapi kan sebagai analisis politik ini bisa kita taruh di atas meja supaya nanti kita harus lebih hati-hati untuk melihatnya. Saya kira ini akan memanas karena ada situasi yang tidak seimbang. Ini yang makanya nggak boleh nepotisme dalam demokrasi. Ada situasi yang tidak seimbang karena ada satu paslon yang punya kepala negara, kepala pemerintahan sebagai pendukungnya karena ayahnya. Baik, Mbak, tadi kan sudah dijelaskan salah satu syarat kalau presiden boleh memihak salah satu atau berkampanye itu salah satunya harus cuti begitu ya. Ini berarti kalau presiden cuti itu boleh begitu ya untuk melakukan berkampanye dan mendukung salah satu paslon begitu ya. Boleh asal, nah ini dia nih makanya pasal 299 itu harus dibaca tiga-tiganya ayatnya, terus baca 301 juga, terus baca lagi 282 gitu pasalnya. Jadi kalau konteksnya Pak Jokowi sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh, karena maksudnya dia nggak boleh juga mengajukan cuti. Kenapa? Karena bukan dia yang lagi nyalon, satu. Yang mau dia dukung, dugaan saya dia pasti mendukung Gibran ya. Gibran itu kan dia majunya bukan dari partainya Jokowi. Kecuali kalau Jokowi sekarang pindah partai langsung. Misalnya ke Partai Golkar atau Partai Gerindra. Ya, kalau itu dilakukan ya nanti kita bisa perdebatkan lagi. Dan dia bukan tim resmi kampanye. Jadi bukan tim kampanyenya 02 gitu ya. Kan dia yang disampaikan ke KPU. Kalau sekedar mendukung nggak boleh, memang harus tim resmi. Nah, kalau dia memenuhi 3 itu, baru dia boleh cuti. Nah, cutinya nanti kalau saya baca ya, waktu saya tadi malam sempat cek-cek lagi,
waktu Pak SBY misalnya, ya bisa koordinasi aja. Apa kalau Pak Pak Ketua KPU kan sempat bilang izinnya dari Jokowi sendiri, sebenarnya nggak gitu juga. Itu banyak meme-nya sekarang ya Mbak ya. Sebenarnya tinggal dia kirimkan surat ke Sekretariat Negara, ke KPU, jadi ada koordinasi supaya nggak ada tugas-tugas kenegaraan yang terlewat. Tapi itu pun sekali lagi menurut saya dalam konteks yang sekarang nggak bisa Pak Jokowi. Karena dia ayahnya Gibran, ya, tapi kita kan nggak mengakomodasi politik dinasti. Dia harus kalau dia kampanye untuk partainya atau kampanye untuk uh, dia anggota tim yang dia dukung. Gitu. Oke, baik. Berarti bisa saya simpulkan sebenarnya boleh presiden untuk berkampanye dan mengajukan cuti, tapi dalam posisi ini presiden tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat begitu ya? Betul, betul Mbak. Oke, baik. Dan kalaupun nanti seandainya Presiden Jokowi ini mengambil cuti begitu, apakah ini berarti bisa dipertanyakan lagi kenetralannya begitu? Oh ya, pasti. Karena pertama dia berarti tidak memenuhi aturan main hukum di Undang-Undang Pemilu ya, karena tidak memenuhi yang 3 tadi kan. Dan kedua ya kalau kenetralan akhirnya jadi bisa nyata tuh ketidaknetralan itu bisa dipermasalahkan, bisa dipertanyakan. Karena ya itu tadi ya, berarti kan ketidaknetralannya itu karena hubungan keluarga. Nah itu muncul tuh dinasti politik ya. Karena ya Gibran ataupun Prabowo bukan partai dia. Baik-baik. Terakhir, Mbak Fitri, ini meskipun secara hukum atau aturan diperbolehkan seyogianya, apakah elok presiden kemudian berkampanye untuk paslon tertentu juga? Atau dalam hal ini Presiden Jokowi apakah harus menggunakan hak berkampanye begitu? Nggak boleh. Itu tadi ya, karena uh, seandainya lagi-lagi nih, kalau Pak Jokowi, saya ngasih contohnya paling enak begini. Seandainya Pak Jokowi berkampanye untuk PDIP, karena resminya dia masih anggota PDIP, kalau dia berkampanye untuk PDIP, dia boleh aja. Itu boleh. Nah, tapi itu tadi, kalau dia berkampanye untuk anaknya, undang-undang nggak ngatur itu dan nggak boleh ngatur itu nepotisme. Jadi kalau mau ya dia pindah partai dulu. Jadi di titik ini menurut saya sebaiknya ambil aja sikap seperti yang diambil oleh Pak Wapres supaya tidak memihak paslon manapun. Karena dia juga udah gembar-gembor gitu loh dari bulan November supaya ASN bahkan nggak boleh foto-foto pakai jari-jari. Dengan situasi seperti ini kan akhirnya ke bawahnya nih kita sudah baca di media massa beberapa daerah sudah jadi membolehkan tuh ASN berpolitik kan ketidakadilan tuh makin kuat gitu sekarang ini. Itu yang buat saya tidak boleh, tidak perlu lah memihak-mihak dalam situasi yang tidak adil seperti sekarang. Mbak Fitri, ini harapan Mbak Fitri sendiri soal huru hara adanya menuju pemilu 2024 ini bagaimana Mbak Fitri sendiri? Harapan ke depannya? Ya, harapan saya sih pasti ya satu ya presiden nggak usah lah kemudian membela diri, menunjukkan pasalnya segala macam. Hentikan aja ini semua dan hentikan semua ketidakadilan yang sudah dia tunjukkan tuh yang tadi tuh ya, Mbak Bu, bansos dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, saya berharap DPR itu melaksanakan fungsi pengawasannya, mulai aja dulu dengan hak angket misalnya. Nanti ujungnya pemakzulan bagus gitu pengawasannya. Nggak usah berambisi betul-betul menjatuhkan presiden sebelum 20 Oktober 2024. Pokoknya fungsi pengawasannya aktifkan dulu. Dan yang ketiga, harapan saya tentu saja lembaga-lembaga penegakan hukum yang terkait seperti Bawaslu itu lebih kuat kalau ada laporan sudah tindak lanjuti. Dan MK juga mesti siap-siap menurut saya Mahkamah Konstitusi untuk menyiapkan dirinya supaya nanti betul-betul tidak menjadi mahkamah kalkulator, hanya berpegangan pada soal hasil selisihnya, tapi mempersiapkan kajian-kajian untuk menunjukkan konteks terstruktur, sistematis, dan masif. Karena menurut saya ini sudah mulai kelihatan indikasinya, jadi sudah bisa mulai dikaji. Baik, terima kasih Mbak Fitri atas perbincangannya hari ini. Kita harapkan nanti pemilu 2024 berjalan dengan lancar, kemudian tidak ada kecurangan begitu ya. Ya. Baik, terima kasih. Semoga kita bisa berbincang lagi di lain waktu dengan obrolan lain, dengan apakah nanti akhirnya Pak Presiden akan mengambil cuti dan lain sebagainya, kita nantikan ke depannya begitu ya. Demikian Tribun,
hari ini perbincangan dengan Mbak Fitri. Sampai jumpa di Tribun on Focus selanjutnya. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.